Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, selamat jumpa dalam acara renungan kita hari ini, Senin 18 Oktober, pekan ke-29, yang sekaligus merupakan hari pesta Santo Lukas, penulis Injil dan Kisah Para Rasul. Renungan akan kita ambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Kita awali acara kita dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang akan dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, dari dulu, masa Perjanjian Lama sampai sekarang, masyarakat Yahudi itu memang amat agamis. Anak-anak dilatih hidup secara alkitabiah. Sudah biasa mereka akrab dengan firman-firman Allah sejak masa mudanya. Maka, mengumpulkan orang banyak sepertinya tidak masalah. Nah, dalam kutipan Injil tadi, Yesus menunjuk 70 orang menjadi muridnya dan dilatih menjadi pembawa warta gembira kerajaan Allah. Suatu gerombolan pria yang cukup banyak. Sebelum menjalankan tugasnya sebagai pewarta kerajaan Allah, mereka diajari oleh Yesus terlebih dahulu. Ada rambu-rambunya untuk menjadi pewarta kerajaan Allah. Mereka kendati 70 orang, tetapi jumlahnya ya cukup sedikit, karena penerima warta kerajaan Allah itu jauh lebih banyak. Maka para murid harus berdoa dan mohon kepada Bapa supaya ada banyak pewarta lagi yang rela diutus. Para murid harus cerdik dan waspada, karena mereka ibarat domba-domba yang berada di tengah-tengah serigala. Sebab ada kalanya
ada juga serigala yang berbulu domba. Tantangan bagi para pewarta kerajaan Allah selalu akan ada. Tantangan dari dalam diri sendiri, tantangan dari sesama anggota gereja, dan tantangan dari luar anggota gereja. Tantangan dari diri sendiri, apakah orang akan mengikuti rasa enak atau tidak enak yang kadang-kadang timbul dalam hatinya? Tantangan dari sesama anggota gereja misalnya, kritikan, digosipkan, tak ada ungkapan terima kasih, dan lain-lain. Apakah ini akan membuat kita mogok sebagai pewarta kerajaan Allah? Tantangan dari luar gereja, fitnahan, ancaman keselamatan, baik untuk dirinya maupun keluarganya, dan lain-lain. Bila kita berpikir positif, kita akan berkembang sebagai pewarta kerajaan Allah yang pasti menjadi lebih baik bila kita memenangi tantangan-tantangan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, setiap kita diutus jadi pewarta kerajaan Allah. Maka marilah kita jadi pemenang dalam perjuangan kita mewartakan Injil Kerajaan Allah. Berlatih untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan kita demi kemuliaan Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Guru dan Tuhan kami. Engkau menghendaki kami menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah. Tuhan, Engkau tahu kami adalah orang-orang yang lemah. Tanpa Engkau kami tidak mampu apa-apa. Maka kami memohon bantuan dan rahmat-Mu agar kami dapat menjadi pewarta-pewarta yang baik seperti Engkau sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam dalam belas kasih Tuhan Yesus.